Oke, jadi intinya sih apa ya orang iri gitu, iri dengki ya guys. Karena pengobat rindu banget dan juga heboh banget ya guys, viral banget di mana-mana dan juga banyak. Hai guys, welcome to my channel. Oke guys, jadi seperti biasa aku pengen menyapa kalian dulu gimana kabarnya. Mudah-mudahan saya selalu dilancarkan rezekinya dan dimudahkan seluruh urusannya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke guys, jadi hari ini aku pengen nge-reaction video dari channelnya Hola Holo kalau nggak salah ya guys. Jadi namanya agak-agak susah gitu, tapi lucu sih ya guys, namanya Hola Holo. Bener gak sih kayak gitu, Hola Holo channel lah kayak gitu ya guys. Jadi di video ini dijelasin ya nanti sama admin dari Hola Holonya, kenapa sih para haters ini benci banget sama Amel ya guys. So buat kalian yang penasaran kayak gimana nanti videonya, kita reaction bareng-bareng ya guys. Tapi setelah yang mau lewat ini, check it out. Oke, udah mulai ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut lagi dengan Bang Hola di channel Hola Holo. Oke, subscribe juga ya guys. Oke guys, jadi pada video kali ini Bang Hola akan beropini lagi ya. Jadi apa sih ya kelebihan seorang Amel itu yang membuat haters itu merasa nggak nyaman ya. Nah ini dia guys. Oke, jadi ini ada tiga macam kelebihan Amel ya. Oke, jadi di sini ada penjelasannya, katanya ada 3 faktor atau 3 kelebihan dari Amel ya guys. Kita simak bareng-bareng ya. Yang dipandang oleh haters itu sangat mengganggu sekali ya. Oke, benar banget. Adapun 3 macam kriteria atau 3 macam kelebihan Amel ini, diantaranya ya, yang pertama itu Amel itu dalam hal apapun ya selalu jadi yang nomor 1. Ini ya guys ya. Itu dia guys. Jadi bagi mereka ya yang hidupnya itu penuh ambisi, menjadi nomor 1 itu adalah suatu keharusan. Oke, jadi intinya sih apa ya orang iri gitu, iri dengki ya guys. Karena Amel ini kan memang apa ya, menurut aku yang pertama kali bikin heboh ya karena kemiripannya dengan almarhumah Tenike ini, sebelum yang udah gitu ya guys, yang lagi sekarang diperbincangkan itu ya memang Amel duluan gitu ya guys. Walaupun kan sebelum Amel juga banyak sih kayak artis-artis yang dibilang mirip, tapi kan cuma kayak sekilas aja gitu ya guys, sekilas info gitu ya udah gitu kan, cukup tahu ya. Dan ketika Amel muncul gitu ya, Amel ini benar-benar kayak jadi pengobat rindu banget dan juga heboh banget ya guys, viral banget di mana-mana dan juga banyak bermunculan orang-orang yang pengen ketemu sama Amel kayak gitu ya, dari pihak keluarga almarhum ya, almarhumah Tenike, dan juga sampai sahabat-sahabatnya dan juga ya orang-orang terdekatnya dari almarhumah Tenike gitu ya guys. Jadi luar biasa banget sih kalau menurut aku Amel ini ya guys. Lanjut. Bahkan bila idola mereka itu menjadi nomor 2, yaitu bagi mereka itu adalah sebuah kegagalan. Nah itu dia guys. Oleh sebab itu mereka melihat Amel ini sangat mengganggu ya bagi mereka ya. Mereka akan kepanasan ya, kelojotan ya bila dengar nama Amel. Bener banget. Padahal Amel sendiri tidak memiliki ambisi ya. Nah itu dia yang aneh kan. Bayangkan kan, aneh banget. betapa lebih tersiksanya ya hidup mereka itu bila seorang Amel itu memiliki jiwa ambisi yang tinggi ya. Jadi nggak heran ya mereka menganggap Amel itu sebagai sandungan ya, bagi idolanya. Benar banget. Padahal seperti kita ketahui bersama ya, sejatinya idola mereka itu ya bisa viral juga berkat nama Amel ya. Bener banget. Nah ini yang patut digarisbawahi ya. Kalau misalnya Amel nggak muncul, kayaknya nggak mungkin ada yang bermunculan lagi gitu ya guys. Ini bukannya aku ngejulitin mereka atau gimana, aku nggak menyalahkan artisnya gitu ya guys. Jadi nggak menyalahkan idola mereka, cuma
yang bikin mirisnya ini adalah merekanya gitu. Kenapa sih gitu ya? Kalau emang mereka suka sama idolanya ya udah gitu ya. Ngapain menjatuhkan Amel gitu ya guys? Ini yang mesti diluruskan gitu ya guys. Karena kan ya emang Amel salah apa gitu ya guys. Oke, lanjut. Ya kan guys? Benar banget. Ya, sebab Reza itu muncul di saat atmosfer Nika Ardila lagi hangat dan tersebar oleh Amel ya. Setuju banget. Ya saya kurang tahu ya gimana jika Reza itu muncul sebelum Amel. Nah itu dia. Saya kurang bisa. Mungkin beda cerita lagi ya guys. Analisa itu ya. Mungkin ya hanya dikenal di kalangan ini guys, di kalangan idola atau pecinta Nika Ardila saja. Bener banget. Kalau Amel ini luas guys. Ya. Sebelumnya itu banyak fan-fan Amel itu yang nggak ngerti Nika Ardila. Benar. Nah, kalau Reza itu muncul sebelum Amel, ya pasti yang mengenal ya penggemarnya Nika Ardila. Iya. Nah, karena bedanya Amel dengan Reza ini kan terletak dari kayak fisiknya Amel ini lebih mirip ya guys dibandingin Reza. Kalau Reza ini kan dia suaranya gitu ya guys. Jadi benar yang kata dibilang Bang Holo ini gitu ya. Jadi kalau misalnya si Reza ini munculnya sebelum Amel gitu ya, itu kayaknya akan beda cerita lagi gitu ya guys. Dan mungkin yang kenal sama Reza cuma kalangan dari fansnya almarhumah Nika aja gitu ya guys. Kalau Amel ini kan luas gitu, bahkan sampai ke luar negeri ya guys. Jadi termasuk di sini guys, aku di Taiwan kan ya, aku sampai tahu gitu ya guys. Jadi emang benar-benar luar biasa banget gitu kalau menurut aku ya guys. Dan mungkin kalian juga sama ya, karena kebanyakan di sini subscriber aku kan fansnya Amel gitu ya guys. Oke, lanjut. nah itulah guys ya. Jadi Amel itu memiliki kelebihan yang lain ya, yang orang lain nggak bisa punya gitu ya. Ya. Oke guys. Kemudian yang kedua itu Amel itu multitasking dan dikagumi banyak orang. Benar. Jadi Amel itu selalu bisa melakukan apapun ya, sampai membuat banyak orang yang kagum dan jatuh hati. Begitu ya guys ya. Amel juga dikelilingi oleh orang-orang yang tulus ya, yang tulus untuk mendukung dan mereka menyayanginya. Jadi intinya Amel itu bisa mencuri perhatian, mencuri perhatian banyak orang dengan berbagai kelebihannya guys. Benar banget. Dan Amel itu memiliki talenta memiliki talenta yang lebih luas jangkauannya ya. Benar banget, banyak banget talentanya. Itu mereka para haters itu sangat khawatir ya, bila kedepannya nanti idolanya akan terusik ya. Nah itu dia. Ya memang ya, benar apa yang sebelumnya pernah dijelaskan oleh Mincok ya. Dia bilang ya, kalau Amel itu nggak dalam tapi luas ya. Betul. Sedangkan yang satunya itu dalam tapi sempit. Nah karena cuma suaranya doang ya guys. Kalau Amel kan pendapat Mincok ya. Kalau Amel kan bisa semuanya gitu ya guys. Dia nyanyi bisa gitu dengan karakternya dia, dan juga dia secara fisik dia juga mumpuni ya. Kalau misalnya dia menjadi seorang model atau aktris atau pokoknya di bidang acting gitu ya guys. Karena ya gitu, secara visualnya mumpuni banget nih Amel gitu ya guys. Bukannya membanding-bandingkan, tapi emang kenyataannya seperti itu. Dan juga ya pokoknya kalaupun nggak di dunia tarik suara gitu ya, Amel bisa mencolok sana mencolok sini gitu maksudnya. Mencolok sana mencolok sini emang ini kupu-kupu. Maksudnya dia bisa ke bidang lain gitu ya guys. Jadi dia tuh benar sih luas gitu ya. Amel ini punya sesuatu yang bisa dikembangkan secara luas gitu ya guys. Jadi nggak cuma satu bidang gitu ya guys. Oke, lanjut. Amel bisa kemana-mana gitu ya. Karena nggak terlalu dalam dia. Bisa dalam tapi proses kan. Tapi Amel itu bisa menyebar kemana-mana ke banyak bidang. Itulah multi talenta ya. Oke guys, jadi berikutnya ya yang ketiga itu
Amel bisa melakukan apa yang orang lain nggak bisa lakukan. Nah, itu dia. Nah, ini ya yang membuat orang itu jadi iri dan dengki. Foto-foto aja viral ya Jadi guys. sebenarnya ya, kalau menurut Bang Ola ya, para haters itu nggak selalu membenci Amel guys. Iya. Mereka membenci Amel itu karena baginya kehidupan yang dimiliki oleh Amel saat ini itu adalah cerminan dari apa yang mereka harapkan dalam hidupnya guys. Iri karena nggak mampu. Jadi, ya guys. Iri bilang bos. Bentar guys, saya seruput kopi dulu. boleh. Oke guys, lanjut ya. Jadi ketika mereka melihat Amel ya, mendapatkan apa yang nggak bisa mereka miliki, maka mereka merasa nggak nyaman dan kepanasan guys. Ya benar. Ya inilah iri dan dengki itu ya. Ya. Nyakit hati ya karena guys, nggak boleh. faktor ini ya. Ya. Dan ini ya biasanya dialami atau dilakukan oleh jenis haters yang nyerangnya itu tipe nyerangnya itu agresi karena kemarahan guys. Terbawa emosi ya guys. Oh ya, emosional banget ya guys ya. Haters itu memiliki dua jenis ya. Ya oke. Yang pertama itu haters yang memiliki tipe nyerang agresi instrumental. Iya. Yang artinya perilaku agresi yang dilakukan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu guys. Ya, misalkan untuk mendukung kepentingan kelompok politik atau agama. Nah, dalam konteks ini mereka mendukung Reza atau yang lainnya. Kemudian yang kalau untuk yang poin pertama dan kedua ya, yang nomor 1 dan kedua yang saya jelaskan sebelumnya, kelebihan Amel ya, itu biasa kebanyakan ya, dilakukan oleh haters yang jenis agresi instrumental guys. Benar. Oke guys ya, sampai di sini dulu video dari Bang Ola ya. Semoga bermanfaat ya. Siap. Mohon maaf Thank you. jika ada salah kata atau kurangnya ya, bisa dikoreksi di kolom komentar. Oke guys, bagi yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe. Subscribe ya guys. Dan nyalakan lonceng ya. Oke. Salam laki dari Bang Ola ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you informasinya Bang Hola Holo ya. Oke, udah selesai guys. Jadi kira-kira seperti itu ya. Dan aku setuju banget sama pendapat dari Bang Hola Holo. Karena memang kelebihan Amel ini ya seperti yang disebutkan tadi ya guys. Makanya banyak banget haters yang kepanasan ya guys. Padahal cuacanya di sini dingin guys. Di Taiwan dingin maksudnya ya guys. Jadinya nyambung ke sini lagi. Pokoknya gitu aja ya guys, support terus Amel dan juga channel YouTube aku ya guys. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata dan videonya masih banyak kekurangan. Pokoknya jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share juga. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku dan juga TikTok aku ya guys. Pokoknya sekali lagi thanks for watching. See you next video. Bye-bye.